ngomongnya iblis di Muhammad masuk Islam tapi Muhammad kena setan gitu. Lah kan koplak, nggak jelas. Bahkan nanti kita lihat lagi Allah SWT kena tipu nih. Aku tunjukkan. Nih, di dalam An-Nisa 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, no. Allah kena tipu. Kenapa? Karena Allah sesembahan pagan nih. Saya ada data. Bagaimana kitab dongeng yang namanya Al-Quran ini kita kaitkan dengan agama-agama sinkretisme. Karena memang hubungannya sangat kuat di situ. Ya. Jadi Anda jangan main-main. Kalau mau main data, itu parah nanti Anda nyungsepnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuktikan kalau Islam ini merupakan agama dari iblis? Salah satunya itu adalah sunat laki-laki dan perempuan yang ditiru oleh Muhammad itu merupakan ajaran dari suku-suku pagan Quraisy. Sedangkan Yahudi di sini kan hanya menyunatkan laki-laki. Nah, ini sekarang saya tunjukkan mazhabnya. Ini dari Fakultas Syariah ya. Ini seorang doktor. Jadi kalau kelasnya Zulkifli sama Endang otaknya masih setara sama anak-anak ya. Ya, saya rasa dijaga narasinya kiamat. Ini gimana nih? Iya, tenang bro. Saya itu ada data. Kan mereka tadi bawa pribadi, kamu diam aja. Kok kamu jadi condong ke ada apa-apa? Loh, kan tadi dia bilang, aku kayak gimana, otakku, kapasitasku. Kok ya nggak kamu tegur? Sekarang saya balikin kamu. Mereka menghujat Yesus. Saya ini ada data bro, tenang aja. Udahlah, percayalah sama orang Kristen. Saya ini bukan orang bodoh kok. Iya, maksudnya saya menjaga saya. Hari ini kita akan belajar seputar ketauhidan ya teman-teman ya. Dimana inilah aqaid ataupun satu kekangan terhadap manusia di dalam hal mengetahui Tuhannya. Yaitu kita sering mengenal dengan istilah yang namanya tauhid ya teman-teman ya. Nah, saat kita mengenal dengan istilah yang namanya tauhid, tentunya kita harus membedah dari apa asal kata ketauhidan tersebut. Di mana asal ketauhidan itu diambil daripada kata-kata, asal katanya itu adalah kata-kata wahada. Ini tasdid ya. Ada mana dia? Kata wahada. Nah, apa perbedaan kata wahada dengan kata wahada? Nah, ini memiliki satu definisi kata yang berbeda ya. Nah, mari kita tampilkan di layar. Bang, apa demikian kembali ke agama yang dahulu? Ya, enggak tahu teman-teman. Nah, makanya kita pentingnya membimbing para mu'alaf untuk tahu dulu ketuhanan dalam Islam. Karena mereka sudah lama mendapati ketuhanan di dalam agamanya yang dulu. Bagaimana mungkin ketika kemudian mereka sudah mu'alaf, mereka melupakan esensi ketuhanan tersebut. Artinya apa? Jangan biarkan mereka itu seakan-akan orang yang bimbang di tengah lautan, di mana mau berenang capek, mau bertahan mati. Jadi izinkan mereka itu punya pegangan di dalam keimanan mereka. Nah, sekarang kita akan membahas daripada kata wahada dan wahada, apa perbedaannya. Nah, dari wahada ini memiliki masdar yaitu tauhidan. Nah, dari inilah diambil kata tauhid, teman-teman. Tauhidan. Nah, kalau daripada kata wahada, wahdan. Melek ya teman-teman. Nah, ini diambil daripada kata wahdan ya teman-teman ya. Nah, kalau kata wahada, nah ini setimpal ataupun kita bilang sepadan dengan kata-kata ghallaka. Ghallaka dengan wazan masdarnya taghlikan. Nah, lalu apa yang menjadi perbedaan? Nah, ini akan menjadi sebuah ibuhan di mana ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul ma'na. Nah, jadi kalau ini kata wahada ini dengan masdarnya wahdan artinya satu.
Satu, emang benar satu. Satu yang tanpa terbagi. Kalau ghalaka ataupun di atas wazan yang memiliki tasydid. Nah, misalnya wahada yuwahidu tauhidan. Di mana kata-kata ini, misalnya ya, kita ibaratkan dengan kata ghalaka yang artinya kunci. Nah, kalau itu dengan kata-kata ghalaka, maka maksud daripada kata-kata ghalaka artinya kunci. Misalnya kita sebut ya, ghalaka Zaidun baba, telah mengunci oleh Zaid akan satu pintu. Nah, itu akan maksudnya kepada satu pintu. Tapi kalau kita mewazankan dengan wazan ghallaka, maka itu akan berartian ghallaka Zaidun baba, menunjukkan apa? Ada banyak pintu yang kemudian sedang dikunci. Jikalau diambil daripada wazan yang memiliki tasydid, yaitu pada kata-kata ghallaka. Kemudian kata-kata wahada pun sama, untuk menunjukkan apa? Daripada kata-kata ini ada tauhidan pada ujungnya nih. Nah, sepadan dengan kata-kata ghallaka, di mana itu dinamakan dengan wazan taksir. Apa itu wazan taksir? Yaitu wazan yang menjelaskan ada perihal yang banyak di dalam esensinya. Nah, apakah Islam sedang mengajarkan Tritunggal? Ya. Tidak, akan tetapi Islam mengajarkan bagaimana kemudian di dalam tauhid ini, mengajarkan dalam pelajaran ataupun pemahaman tauhid ini, yaitu dalam satu esensi ketuhanan, kita akan paham sifat Allah. Kita di sini akan paham kepada zat Allah. Yang ketiga, kita akan paham kepada khalqillah, apa itu ciptaan Allah. Artinya daripada sifatullah ini memiliki esensi satu juga. Pada zatillah juga memiliki esensi satu. Pada ciptaan juga memiliki esensi yaitu satu. Udah? Maksudnya itu gimana? Maksudnya ketika semuanya memiliki esensi satu, maksudnya apa? Bahwa sifatillah misalnya seperti sami'un, mendengarnya Allah, ataupun basirun, melihatnya Allah. Yang menjadi perbedaan dengan makhluk, di mana penglihatan makhluk ataupun pendengarannya makhluk itu berbilang ataupun ta'adud. Misalnya kita ingin melihat masa depan, masa dahulu, masa sekarang, dan masa yang telah lampau. Itu kita harus menjalani rentang waktunya. Ya, rentang waktu. Kalau kita mau melihat melihat masa dahulu, ya kita harus hidup di masa dahulu. Kalau masa sekarang, ya masa sekarang. Ya kalau masa nanti kita harus menunggu. Di mana itu waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam esensi ketuhanan yaitu Allah Subhanahu wa taala, di dalam semuanya, misalnya mendengar apa yang terjadi di depan, di belakang, dan semuanya itu dengan sekali penglihatan dan dengan sekali pendengaran, dan pada ciptaan Allah juga dengan sekali cipta. Artinya dengan kun fayakun Allah tidak ada yang namanya misalnya saya lahir di tahun 96. Maka di saat saya lahir di 96, maka saat itu apa yang terjadi kepada saya, ya 95 Allah tidak menciptakan saya, 96 baru Allah menciptakan saya. Oh, tidak seperti itu. Tapi dalam kun fayakun Allah itu bedanya penciptaan manusia dengan penciptaan Allah. Kalau yang namanya penciptaan Allah, saat Allah kemudian menciptakan sesuatu beda dengan penciptaan manusia. Saat kita menciptakan sesuatu, di mana itu bentuk rentang waktu. Misalnya, ada produk yang saya ciptakan, itu akan ada waktu yang mengikat satu produk tersebut. Misalnya saya ciptakan di tahun 2010, maka ya udah produk itu akan diklaim menjadi produk 2010 gitu. Nah, kalau seandainya saya ciptakan produk di 2008, maka itu akan diklaim sebagai produk 2008. Tapi bedanya, yang namanya makhluk itu diikat dengan konsekuensi waktu. Tapi yang namanya Tuhan tidak mungkin diikat oleh apapun itu dalam konsekuensi waktu tersebut. Maka saat Allah menciptakan, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta keduanya, bagaimana kemudian Allah menciptakan hal yang terjadi di muka bumi ini, masa lampau, masa dahulu, masa depan, masa sampai ke alam kekal, sampai terciptanya surga, sampai terciptanya neraka. Ya dengan sekali kun fayakun terjadi semuanya. Tanpa harus kemudian oh ciptain ini dulu deng, oh enggak lah ciptain ini dulu deng, oh tidak harus ciptain ini dulu, oh setelah itu baru ciptain, oh tidak. Itu penciptaan yang dinobatkan penciptaan tersebut terhadap makhluk. Tidak ada yang penciptaan tersebut itu sama seperti penciptaan manusia terhadap sesuatu.
Di mana Tuhan di dalam hal menciptakan sesuatu sudah pasti karena Dia menciptakan kewarasan, maka Dia harus lebih waras. Seandainya Tuhan menciptakan dikaitkan ataupun dikekang dengan waktu tersebut, apa yang terjadi pada Tuhan? Ya Tuhan sama lemahnya, sama seperti makhluk. Di mana lemahnya makhluk? Yaitu dengan kaitannya makhluk ataupun kekangannya makhluk. Terhadap apa kekangannya makhluk? Terhadap rentang waktu yang harus dijalani. Tapi sedangkan Allah Sang Maha Kuasa, tidak ada satu hal yang mengekang Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Islam, inilah konsekuensi logiknya daripada Islam, di mana Islam itu mengagungkan tingginya akal daripada apapun. Itu ya, teman-teman ya. Nah, itu yang dinamakan konsekuensi logik di dalam Islam, teman-teman. Nah, daripada hal tersebut, kita telah menemukan arti daripada tauhid ya. Arti tauhid itu akan mengajarkan, jadi gini, arti makna daripada tauhid itu mengandung daripada unsur wahdan, fawahdan, fawahdan. Apa itu wahdan, fawahdan, fawahdan? Satu maka satu maka satu. Apa itu? Di mana di dalam zatillah Allah itu satu, dalam sifatnya Allah itu satu, dan dalam penciptaannya Allah itu pun satu. Artinya di dalam unsur tauhid sama seperti yang namanya ghalaka. Seperti kata-kata tadi, misalnya gini, dalam bahasa Arab, kalau ghalaka Zaidun baba, si Z mengunci satu pintu. Tapi kalau kata-katanya itu ghalaka, maka itu akan dinamakan dengan wazan musyarakah. Apa itu wazan musyarakah? Untuk menunjukkan wazan musyarakah, wazan taksir. Apa itu wazan taksir? Misalnya ghallaka Zaidun baba, menunjukkan apa? Jikalau ada tasydid di atas wazan ghallaka, ghallaka yughalliku taghlikan, maka akan menimbulkan satu makna, yaitu makna yang banyak terhadap perbuatan tersebut. Nah, begitu juga di dalam esensi ketuhanan Tuhan, ya, esensi ketuhanan Allah, di mana Allah kepada zatnya satu, dalam bersifat juga satu, dalam menciptakan sudah pasti satu. Artinya, coba kita lihat makhluk yang ada di muka bumi ini, yang Allah ciptakan, semuanya mewakili yang namanya sifat, yang namanya mu'ahad. Karena adanya sang satu, maka yang terjadi kepada makhluk juga satu. Menunjukkan apa? Bahwa ciptaan Allah itu kabirun. Artinya apa? Unlimited, ataupun ciptaan Allah itu la hasaralah. Apa itu la hasaralah? Ketika kemudian Allah menciptakan sesuatu itu, coba kamu lihat, saya tidak akan ditemukan di belahan dunia manapun yang itu adalah saya. Sama seperti dedaunan. Saat kita melihat di dalam pohon, tidak ada orang yang mengatakan ketika memetik daun yang banyak yang rindang dalam sebuah pohon, ketika memetik ini daun A adalah daun B. Tidak. Di mana setiap daun itu berbeda. Ya, untuk menunjukkan apa? Ciptaan Allah sekalipun banyaknya, tapi akan saling membedakan, yang menunjukkan apa? Ciptaan yang ini bukanlah ciptaan yang itu. Untuk menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu mewakili ahadnya Allah, mewakili keesaannya Allah. Itu yang dinamakan dengan ilmu tauhid, teman-teman ya. Oke, kemudian saat kita meninjau aqaid ataupun dasar daripada pemikiran aqaid daripada para ulama. Nah, dasar pemikiran daripada aqaid daripada para ulama, kita baca matannya, kita akan bukakan satu kitab yang dinamakan kitab Kifayatul Awam. Ya. Nah, pertama, bismillahirrahmanirrahim. Fi bayanil muqaddimatil aqliyati wal mantiqiyati allati yahtaju ilaiha may yuridu darasata ilmil aqidati. Artinya, ini ada satu kitab daripada Ibnu Salah, pengarang kitab ini, menceritakan tentang, menyatakan segala dasar daripada pemikiran dan tempat berfikirnya manusia. Itu apa? Sistem mekanisme otak yang berhajat, ya, artinya apa? Yang membutuhkan sistem pemikiran yang di dalam pemikiran itu ada chipset yang namanya aqaid. Arti angka ini apa? Yang mengekang akal tersebut tidak akan pernah bisa keluar daripada esensi tersebut. Nah, apa itu? Yaitu akal itu tidak akan pernah keluar daripada tiga esensi. Apa tiga esensi? Yaitu esensi fal wajib, hal yang wajib. Yang kedua apa? Hal yang mustahil. Yang ketiga apa? Hal yang jaiz. Apa itu hal yang wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Ilam annal fahama akidatul khamsin, bahwa sesungguhnya, ketahui olehmu bahwa sesungguhnya pemahaman akidah khamsah, akidah 50 terhadap Islam, artinya ya tahu apa?
Tuh. Ataitu. Ilam annal faham al-aqidatul khamsina ataitu yatawaqqafu 'alal umuri tsalis. Ya, umuri tsalis. Artinya apa? Akidah 50 yang ditanamkan ataupun menjadi ilmu dasar daripada keislaman dalam menemukan Tuhan itu akan didatangkan oleh para ulama itu dengan 3 pembagian. Apa 3 pembagian? Yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Lalu apa kemudian yang dinamakan dengan wajib? Fal wajibu, maka bermula yang wajib, huwallazi la yatasawwaru fi aqli adamu. Ya. Wajib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin akal akan berpikir bahwa hal itu tiada. Bisa dipahami? Akal itu tidak akan menangkap pada sesuatu itu bahwa hal itu tiada. Itu akal akan mustahil menangkap hal tersebut. Nah, misalnya, artinya, para ulama menjabarkan artinya la yasdukul aqlu bi adamihi. Tidak membenarkan akal dengan ketiadaan hal tersebut. Katahyizi li jirmi. Seperti setiap makhluk memiliki tata letak. Artinya apa? Saat kita meninjau keterhajatan makhluk, keterbutuhan daripada makhluk, apa yang wajib daripada satu makhluk? Arti yang wajib tadi, kita akan membayangkan hal itu tidak mungkin tidak ada pada makhluk. Sudah pasti ada. Seperti setiap makhluk itu memiliki tata letaknya. Apa tata letak? Misalnya, setiap benda di bumi ini mewarisi tata letaknya masing-masing. Misalnya, saya sedang duduk di atas kursi. Maka ini tata letak saya. Bisa nggak di dalam satu tata letak ada 2 benda? Tidak bisa. Oh, bisa bang. Seperti ini. Misalnya ini pulpen ini seperti ini. Tidak. Dia bertata letak di atas paha saya. Bisa bang ditimpa? Ya udah, dia di atas saya. Tapi tata letak yang udah saya tempati ini, di kursi ini, ya udah, itu tata letak saya dan itu menjadi keterbutuhan saya untuk berada di bumi karena saya makhluk, karena saya butuh kepada tata letak tersebut untuk dikatakan makhluk. Namun Allah, saat kita mendapati yang tadi sifat wajib bagi makhluk, yaitu mendapati tata letaknya, sudah pasti wajib bagi Allah untuk tidak mendapati itu. Paham maksudnya? Ketika makhluk didapati sebuah keterbutuhan, maka akal akan mendapati bahwa Tuhan tidak mungkin berketerbutuhan ataupun kemudian dikekang sama seperti makhluk. Oke? Nah, seperti kata Yizili Jermi. Artinya, akzuhu qadran minal firaghi. Nah, akzuhu qadran minal firaghi artinya mengambilnya makhluk akan kadar daripada kekosongan. Bagaimana kadar daripada kekosongan? Contoh. Ini kosong. Ini atas telapak tangan saya kosong. Ini tidak dikatakan jirim ketika tidak ada tempat. Lalu kemudian ini bagaimana akan dikatakan menjadi jirim ataupun tata letak ketika saya letakkan sesuatu. Maka ketika saya letakkan sesuatu yang tadinya ini adalah tata letak kosong dan saya letakkan sesuatu, maka ini yang tadi ini akan menjadi tata letak daripada pensil ini. Untuk menunjukkan apa? Keterbutuhan daripada pensil ini terhadap tata letaknya. Itulah keterbutuhan makhluk, di mana saat kita mendapati bahwa makhluk butuh terhadap hal tersebut, maka wajibnya pada akal kita bahwa tahu Tuhan tidak butuh hal tersebut untuk dia dikatakan Tuhan. Karena sudah pasti Tuhan tidak akan pernah ditaklukkan oleh yang namanya keterbutuhan, karena Sang Maha Kuasanya Tuhan. Oke? Nah, kita lanjutkan. Wal jirmu, dan bermula jirim ataupun contoh jirim ataupun tata letak kasyajari wal hajari, seperti pohon, wal hajari, dan seperti batu. Coba kita melihat pohon dan coba kita melihat batu, di mana batu dan pohon juga butuh kepada yang namanya tata letak. Ya, sangat mustahil oleh akal melihat sesuatu bukan dalam tata letaknya. Misalnya apapun itu. Misalnya kita melihat pohon, ya pasti dia sudah punya tata letaknya, yang di tata letak dia itu tidak boleh ada tata letak lainnya. Maka akal akan secara tidak langsung memproses bahwa Tuhan tidak mungkin sama seperti pohon tersebut mempunyai keterbatasan terhadap tata letak. Fa idza qala laka syakhsu, maka apabila dikatakan bagi engkau oleh seseorang, inna syajarata lam ta'khuz, ya, bahwa sesungguhnya pohon lam ta'khuz mahalan, tidak akan mengambil satu tempat minal ardi maslan, daripada bumi. Nah, apabila ada seseorang bilang, pohon itu tidak bertempat di dalam bumi, kita bilang.
La yasduku akluka bidzalika. Tidak membenarkan akal engkau kepada demikian. Maka itulah Islam, membawa akal ke arah kelogikaan ataupun ke fitrahnya manusia, di mana diberikan akal maka dia akan kembali ke situ, di mana saat ada diksi dikatakan apa, bahwa Tuhan, bahwa makhluk, aku melihat satu makhluk dia ada di bumi tapi tidak bertempat di bumi. Wow, itu akan ditolakkan. Lu ngomong apa? Di mana kita akan melihat bahwa yang namanya setiap makhluk dia bertempat di bumi, setelah kemudian bertempat dia pasti akan mengisi kekosongan yang dinamakan tata letak makhluk apapun itu. Lalu akal juga akan menangkap apa yang ditangkap akal. Tuhan tidak mungkin sama seperti makhluk. Makanya Tuhan itu berada di dalam keagungannya, berada di dalam arasnya. Apa arasnya? Keagungannya yang jauh berbeda daripada makhluk, tidak butuh kepada tata letaknya, tidak butuh kepada tempatnya. Lalu kita yang dinamakan makhluk, lalu batu yang dinamakan makhluk, lalu pohon yang dinamakan makhluk, lalu apapun yang dinamakan makhluk. Salah satu kewajiban daripada makhluk yaitu mendapati tata letaknya untuk kemudian dikatakan wujudul fil ard, ada di dalam muka bumi ini. Oke, kasyajarati wal hajari. Fa iza qala laka syakhsu, maka apabila dikatakan kepadamu ini, la yasdukul aqluka bidzalik. Li'anna akhzahu mahalan wajibun, karena mengambilnya makhluk ya. Karena mengambilnya makhluk akan satu tempat itu wajib. Nah, wajib di sini bukan dalam hal kalau tidak mengambil dosa, bukan teman-teman. Tapi penjelasan wajib di sini yaitu akal akan mendapati bahwa sesungguhnya makhluk akan bahwa sesungguhnya makhluk akan mengambil tata letak tersebut. Beda dengan Tuhan, ya. Jadi ini ilmu yang mengajarkan perbedaan kita dengan Tuhan. Ya. Kalau makhluk terlihat di muka bumi ini dan dia berhasil berada di muka bumi, kita dapati dari apa? Hal yang wajib terhadap makhluk tersebut, karena kita melihat makhluk itu berada di bumi dengan prosesi dia menempati satu tata letak. Apapun itu. Coba lihat pensil ini, di mana tata letaknya? Ya di atas tangan saya. Di dalam tata letak pensil ini, saya akan menempati tata letak kacamata. Bisa nggak dalam satu tata letak ditempati oleh dua benda? Tidak bisa, misalnya gini. Nggak bisa. Di mana tata letak daripada kacamata ini? Ya di atas pensil. Jadi makhluk memiliki tata letak dan ditaklukkan oleh tata letaknya masing-masing. Lalu akal akan mendapati bahwa Tuhan tidak mungkin sama seperti makhluk, lemah di dalam hal perlunya mendapati tata letak, perlunya menempati tata letak untuk dikatakan ada. Lalu Tuhan di mana? Bagaimana kita akan menyematkan kata di mana kepada Tuhan yang tidak sama seperti kita? Nah, kita lanjut. Yang kedua, wal mustahilu. Nah, ini sistem ataupun sistem pikir daripada akal. Yang kedua adalah kata mustahil. Yang tadi kata yang wajib. Kata yang wajib tadi apa maksudnya? La yatasawwaru fi aqli adamu. Di mana akal tidak akan mendapati konsekuensi berpikir bahwa benda tersebut tidak ada. Maka benda itu wajib ada. Seperti butuhnya makhluk terhadap bentuk untuk dikatakan satu nama ataupun satu interpretasi di balik makhluk. Contoh. Tapi ini lagi live sekarang loh, jangan digangguin dulu. Dia akan dinamakan pulpen kalau seandainya dia mengambil bentuk ini. Tapi kalau dia mengambil bentuk saya, ini tidak akan dinamakan pulpen. Ini akan dinamakan daman. Maka wajibnya dia mengambil satu bentuk. Udah? Wajibnya dia kemudian mengambil satu bentuk yang namanya pulpen untuk dikatakan pulpen. Saya mengambil bentuk ini untuk dikatakan daman. Andaikan kita tukar, apakah saya masih bisa disebut daman? Tidak, saya akan disebut pulpen dan dia akan disebut daman. Karena apa? Wajibnya makhluk untuk mengambil bentuk. Oke, maka Tuhan, tidak wajarnya Tuhan untuk mengambil satu bentuk karena ditaklukkan oleh bentuk tersebut. Misalnya, kalau kita meninjau Tuhan yang berupa manusia, kenapa dia harus terkekang dengan satu wajah? Kenapa dia harus mengambil wajah tersebut? Kenapa desain wajah yang diambil oleh Tuhan harus seperti itu? Untuk menunjukkan apa? Wajarkah? Ataupun layakkah? Ketika kemudian Tuhan ditaklukkan oleh bentuk yang seperti itu untuk dikatakan Tuhan.
Untuk menunjukkan apa? Keterbatasan Tuhan dalam hal mengambil bentuk untuk dia dikatakan Tuhan karena dia layak dan sama seperti kita. Saya akan dikatakan Daman. Kenapa? Mengambil bentuk Daman. Ya. Dia ketika jadi Tuhan, ketika dia jadi Tuhan mengambil satu bentuk yang dia desain sendiri untuk bentuknya, lalu otak waras manusia akan menanyakan, loh kenapa harus bentuk itu? Kenapa tidak dengan bentuk yang lain? Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas lagi lanjutan daripada matannya. Nah, konsekuensi yang pertama itu adalah wajib. Apa yang tidak mungkin pada akal akan didapati ketiadaannya. Nah, yang kedua, la yatasawwaru fi aqli wujudi. Nah, arti mustahil di dalam pikiran, akal tidak akan pernah mendapati konsepsi berpikir bahwa hal tersebut ada. Itu mustahil. Yang wajib, kita akan berpikir ini tidak mungkin tidak ada. Kalau yang mustahil, ini tidak mungkin ada. Bagaimana? Laisdukul aqlu biwujudihi fa iza qala qail, maka apabila berkatalah si qail, orang yang berbicara, innal jirmal fulani khalin anil harkati wa sukuni ma'an. Artinya bahwa sesungguhnya di dalam satu dalam satu manusia mustahil pada satu waktu dia tidak gerak dan tidak diam. Paham maksudnya? Dalam satu esensi, misalnya contoh kita jari jemari ini, teman-teman. Nah, saya bilang kepada jari jemari ini, tidak mungkin jari jemari ini pada satu waktu dia tidak gerak dan dia tidak diam. Sudah pasti akal kita akan mendapati kemustahilan hal tersebut. Karena experience daripada penelitian, daripada dibalik interpretasi yang namanya sifat, kalau dua yang kontradiksi tidak mungkin bersatu pada wujudnya, tidak mungkin bersatu pada ketiadaannya ataupun nafinya. Tidak mungkin bersatu pada nafinya. Artinya tidak bersatu pada wujudnya dan nafinya. Bagaimana? Kalau dia tidak. Nah, seperti yang tadi kita bilang, teman-teman ya. Yang kedua, konsekuensi daripada berpikir logik tentang Tuhan yang diajarkan oleh para ulama, di mana para ulama tauhid, sanad dan keilmuannya tentang menjabarkan sifatillah itu bersanad sampai kepada Rasulullah. Nah, la yatasawwaru fi aqli wujudi. Tidak akan dipercaya oleh akal bahwa hal itu ada. Itulah arti mustahil. Misalnya, daman berubah jadi tiang listrik. Tidak akan pernah didapati oleh akal bahwa itu ada. Nah, misalnya seperti kita bilang dalam satu esensi manusia yang kontradiksi, misalnya, arti kontradiksi apa? Ketika gerak tidak mungkin diam, ketika diam tidak mungkin gerak. Kita bilang pada satu waktu daman tidak gerak dan tidak diam. Akal tidak akan menemukan itu, maka itulah yang namanya mustahil. Untuk menunjukkan apa? Akal ketika mendapati yang wajib terhadap Tuhan, maka akal juga akan mendapati konklusi berpikir terhadap yang mustahil terhadap Tuhan. Misalnya, ketika akal mendapati hal yang wajib kepada makhluk, contoh mengambil bentuk, maka akal akan mendapati sifat mustahil bagi Tuhan. Apa? Tidak mungkin Tuhan sama seperti makhluk. Saat makhluk membutuhkan bentuk untuk dikatakan dia, untuk dikatakan sesuatu, tidak mungkin Tuhan mengambil satu bentuk untuk dikatakan Tuhan. Yang kedua, ketika makhluk wajibnya berada di muka bumi saat mengambil tata letak, wajibnya yang tadi ya, wajibnya makhluk untuk mengambil tata letak di muka bumi ini, maka akal akan mendapati kemustahilan terhadap Tuhan. Kemustahilan terhadap Tuhan sama seperti makhluk, butuhnya tata letak untuk dikatakan Tuhan. Lalu saat kemudian akal mendapati bahwa makhluk wajibnya menempati satu tempat untuk dikatakan makhluk, ya, maka Tuhan akan didapati mustahilnya. Tidak mungkin Tuhan sama seperti makhluk, butuh tempat untuk dikatakan Tuhan. Karena apa? Tempat dan Tuhan akan membatalkan esensi Tuhan Allah Maha Besar. Karena tempat sudah pasti menempati, sudah pasti melingkupi zat yang dikekang oleh sifat daripada menempati tersebut. Maka tempat harus lebih besar daripada Tuhan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya itu daripada yang dinamakan dengan sifat mustahil. Yang selanjutnya, laisdukul akluka bidzalik. Akal engkau tidak akan mendapati itu. Karena bahwa sesungguhnya sunyinya makhluk daripada gerak,
wasukuni dan diam, mustahilun itu mustahil yang tidak dibenarkan, la yasdukul aklu biwuqu'ihi dengan terjadinya, wa wujudihi dan dengan adanya. Itu konsekuensi berpikir. Kenapa Islam mengagungkan dengan konsep berpikir logik? Karena apa? Yang membedakan kalian dengan binatang yaitu akal dalam menemukan Tuhan dan bertuhan. Juga kalian harus membedakan diri dengan binatang, di mana hak bebas daripada manusia dan hak wajib daripada manusia yaitu adanya diferensia, adanya apa? Chipset akal yang dinamakan rasional dalam menemukan Tuhan yang maha benar, yaitu wujudkan dulu apa hal yang wajib terhadap makhluk, apa itu yang wajib, tidak mungkin hal itu tidak ada pada makhluk. Setelah itu, maka engkau balikan apa yang menjadi mustahil terhadap Tuhan, yaitu setelah kamu mendapati hal yang wajib terhadap makhluk. Jikalau makhluk wajib seperti ini untuk dikatakan makhluk, maka Tuhan mustahil seperti itu untuk dikatakan Tuhan. Itu konsekuensi berpikirnya. Karena apa? Yang namanya makhluk bukan Tuhan, yang namanya Tuhan bukan makhluk. Maka konsekuensi kita dapati wajibnya makhluk seperti ini, maka kita akan mendapati mustahil Tuhan seperti itu. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah ya, saat kita kemudian menggunakan akal. Yang ketiga ada sifat jaizah. Nah, apa itu jaiz? Huwallazi yasduqul aqlu, artinya apa? Adalah sesuatu yang terbenar akal biwujudihi taratan, dengan adanya pada satu kali, wa bi'adamihi dan dengan ketiadaannya pada satu waktu yang lain. Kal wujudil waladi li Zaidin, seperti adanya anak bagi Zaid. Artinya apa? Coba lihat saya belum menikah dan semuanya, tapi kepada saya suatu saat akan punya anak, akal Anda akan menangkap apa? Mungkin iya, mungkin tidak, ya nggak? Itulah sifat yang jaiz. Lalu kita akan mendapati, saat kita mendapati sifat jaiz daripada makhluk, di mana jaiz ini mengumumi antara Tuhan dan makhluk. Artinya apa? Jaiz terhadap makhluk antara dia akan ada dan antara tiada. Jaiz kepada Allah yang kemudian jaiz kemudian dah, dan yang jaiz kepada Allah, kemudian kita akan dapati bahwa Allah sudah pasti berhasil menjadikan, sudah berhasil mentiadakan. Jaiz pada makhluk, yaitu takluknya atau keterikatannya daripada sifat jaiz daripada Allah, di mana jaiz terhadap makhluk untuk ada dan tiada. Keharusan kepada makhluk boleh ada, boleh tiada. Jaiz pada Tuhan dalam hal menciptakan ada dan menciptakan tiada terhadap satu makhluk tersebut. Oke? Faiza qala qail. Inna Zaidan lahu waladun. Bahwa sesungguhnya si Zaid, baginya si Zaid itu anak. Ya. Jawaza aklukas sadaqah zalik, ya. Jawaza aklukas sadaqah zalik, ya. Terbenar oleh akal engkau akan benar demikian. Wa iza qala inna Zaidan la waladalah. Dan apabila kamu berkata inna Zaidan, bahwa sesungguhnya seseorang tersebut la waladalah, tidak mungkin punya anak. Benar juga. Jadi saat kamu mendapati manusia, seorang saya mungkin suatu saat punya anak ataupun tidak. Karena itu hal yang wajib, hal yang jaiz. Apa hal yang jaiz? Ya kamu akan mendapati sesuatu itu boleh ada dan sesuatu itu boleh tiada. Jaiz pada Allah bebas dalam hal menentukan hal itu ada dan tiada. Jadi tidak ada keterbatasan Tuhan daripada hak yang diinginkan oleh makhluk. Dimana ya suka-suka Tuhan, mau mengadakan boleh, mentiadakan boleh. Nah, jawaza akluka sadaqul dzalik fawujudul waladu li Zaidin wa adamuhu jaizun. Bahwa sesungguhnya untuk adanya seorang anak bagi si Zaid itu boleh ada dan boleh tiada. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dalam menemukan Tuhan yang benar, kita harus pikirkan 3 konsekuensi berpikir ya. Dan itu sangat logik dijabarkan oleh para ulama dalam ilmu ketauhidan. Dan itu harus kita tuntut, dan kemudian itulah yang menjadi pembentengan iman. Saat kemudian kamu tahu apa yang wajib terhadap makhluk, maka mustahil terjadi pada Tuhan. Lalu apa yang terjadi wajib pada Tuhan, mustahil kewajiban itu ada pada makhluk. Satu. Sama seperti misalnya wajibnya Tuhan itu satu, ya, satu genus, satu zat, ya, di mana tidak ada yang sama dan serupa dalam genusnya Tuhan. Kalau kita punya genus, artinya apa? Manusia, antara saya, Usman, Daman, Usman, siapa lagi? Effendi misalnya, ya. Misalnya Khadijah, misalnya siapa? Ya, kami ini dalam kekelompokan ataupun dalam satu kingdom. Apa kingdomnya? Dinamakan dengan manusia. Oke?
Tapi kalau Tuhan, tidak ada genus yang setara dengannya. Tidak ada yang namanya genus Tuhan hingga lahirlah banyak Tuhan. Maka akal akan mendapati hal yang wajib. Bumi diciptakan oleh satu Tuhan, tidak mungkin diciptakan oleh banyak dewa ataupun banyak Tuhan. Maka pemahaman many theos, many God itu akan ditolakkan oleh akal, karena Tuhan yang menciptakan kewarasan. Tuhan tidak mungkin mengkhianati kewarasan manusia di balik hal itu. Oke teman-teman, semoga kemudian menjadi satu alasan yang jelas kenapa kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala, karena kita mendapati di dalam Al-Qur'an apa yang wajib bagi makhluk maka akan menjadi mustahil terhadap Tuhan. Apa yang menjadi wajib terhadap Tuhan, mustahil itu ada pada makhluk. Kita meninjau di antara Tuhan dan ciptaannya. Andaikan Tuhan jadi manusia, apa yang terjadi? Sistem berpikir akan rusak. Apa yang jadi wajib pada Tuhan terjadi wajib juga pada makhluk. Sedangkan visual daripada retina mata memandang tidak mendapati hal tersebut. Tuhan maha kuasa, kita dapati makhluk tidak maha kuasa. Kenapa? Adanya kelahiran, adanya kematian. Kita dapati jaiz daripada makhluk. Apa? Jaiz daripada makhluk untuk ada dan tiada. Jaiz daripada Tuhan mengadakan dan mentiadakan. Lalu Tuhan ada di dalam makhluk. Jadi bercampur, yang tadi hakikatnya mengadakan dan mentiadakan justru mendapati ada dan tiada oleh kuasanya sendiri. Itu ditolakkan oleh akal. Maka berpikirlah logik akan menemukan Tuhan yang benar. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.